I.R. Soekarno pernah berkata, tidak ada negara yang tidak memiliki hukum dan tidak ada hukum yang memiliki negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga ridho Allah selalu menyertai kita. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Kesadaran Hukum di Era Disrupsi. Hidup rakyat Indonesia, hidup pemuda Indonesia. Jangan pernah kau berani ucapkan hidup rakyat Indonesia jika di dalam dirimu tidak pernah menghargai jasa para pahlawan. Jangan pernah kau berani ucapkan hidup pemuda Indonesia jika matamu buta akan kebenaran. Saudara-saudara, Indonesia telah mengumandangkan kemerdekaan selama 79 tahun. Sang saka merah putih sudah berkibar bebas di bumi pertiwi ini. Reformasi terus tiada henti. Namun masalah di negeri ini terus datang silih berganti. Hari ini korupsi, besok kolusi, lusa pelanggaran hukum dan hak asasi. Entah sampai kapan bisa teratasi. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa masalah seperti ini bisa terjadi? Bukankah sudah jelas karena kurangnya kesadaran hukum di negeri ini menjadi faktor utama masalah seperti ini bisa terjadi. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 tertulis, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan di Indonesia haruslah didasarkan hukum. Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dari hukum sendiri adalah mengatur kehidupan masyarakat, melindungi warga negara, dan mewujudkan keadilan. Namun sangat disayangkan, tingkat keadilan dan kesadaran hukum di negeri ini semakin tahun semakin menipis. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya tindakan kejahatan dan kriminal, ketidakadilan sosial, dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada Dia yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara banyaknya manusia, maka tetapkanlah secara adil. Tetapi alih-alih menetapkan hukum secara adil, mereka, para penegak hukum, justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Saudara-saudara, jika sudah demikian, apakah kita hanya diam saja melihat rendahnya kesadaran hukum di negeri ini? Tentu saja tidak. Disinilah kita sebagai the next generation of nation struggle harus mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting dalam membangun karakter manusia yang taat dan patuh terhadap hukum. Ada sebuah pepatah Inggris yang mengatakan, education is the most powerful which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sekian dari saya, akhir kata bukanlah akhir dari perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.